Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik apa kabarnya? Pastinya luar biasa ya, karena Tuhan Yesus sangat baik dan sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Adik-adik, ada yang bisa tebak nih, sekarang Ibu lagi ada di mana ya? Ya benar, di Stadion Sawalas Guna. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu sengsara yang kelima. Adik-adik siap untuk beribadah? Ya, pastinya siap dong. Mari kita bersama-sama beribadah bersama seksi pelayanan anak GKI Immanuel Baroktok. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan bersukaria. Kita angkat pujian, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan baja berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Adik-adik, kembali lagi kita memuji Tuhan dengan riang gembira, yaitu dengan pujian sungguhku Senang ikut Tuhan Yesus. Sungguh ku senang ikut Tuhan Yesus, selalu melayaninya. Kemana saja ku kan mengikutnya, sampai akhir hidupku. Ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Tanganku digoyang, pinggulku ikut juga. Ser, ser. Sungguh ku senang ikut Tuhan Yesus, selalu melayaninya. Kemana saja ku kan mengikutnya, sampai akhir hidupku. Ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Tanganku digoyang, pinggulku ikut juga. Ser, ser. Pinggulku ikut juga. Ser, ser.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan bersama-sama berdoa. Kita naikkan syukur terima kasih kepada Tuhan pada hari ini karena pemeliharaan Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Teristimewa pada minggu hari ini, Engkau boleh memberkati kami dengan segala sesuatu yang baik, kesehatan dan kekuatan, dan terlebih-lebih Tuhan, kami boleh dapat bersekolah minggu secara online pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami percaya bahwa Engkau hadir dalam persekutuan kami, di rumah kami masing-masing melewati pelayanan sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan kami dapat memuji dan memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita karena Tuhan senantiasa berkuasa dalam kehidupan kami. Kiranya juga sekolah minggu kami ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami dan juga sesama kami. Kami mulai ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan dengan penuh ungkapan syukur terima kasih kami, dan kami alaskan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, mari kita angkat pujian Yesus Membawa damai. Aku senang, ku punya banyak teman. Betapa ku suka, semua baik ku rasa. Tapi bila ku renungkan ada saat ku susah, waktu ku merasa sendiri, hati terasa sepi. Betapa ku senang, ku punya banyak teman. Betapa ku suka, semua baik ku rasa. Tapi bila ku renungkan ada saat ku susah, waktu ku merasa sendiri, hati terasa sepi. Yesus datang membawa damai, peace, damai, damai dalam hatiku, peace. Yesus pun ingin aku membawa damai, beritakan teman dan sahabatku. Yesus datang membawa damai, peace, damai, damai dalam hatiku, peace. Yesus pun ingin aku jadi saksinya, beritakan Yesus sang Raja damai, beritakan Yesus sang Raja damai. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat pujian Cari Jiwa Bersama Yesus. Jangan lupa gerakannya adik-adik. dan semangat. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Salam adik-adik, salam sehat untuk adik-adik.
papa, mama, dan kita semua. Saat ini pasti adik-adik sudah duduk yang rapi ya, siap untuk mendengarkan firman Tuhan melalui cerita Alkitab. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab tentang seorang bapak yang lumpuh. Kita bisa melihatnya di kitab Perjanjian Baru, yaitu di kitab yang kedua dari Perjanjian Baru. Kitab apa ya adik-adik? Ya betul, kitab Markus. Kita membuka kitab Markus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12 dengan judul Orang Lumpuh Disembuhkan. Sebentar kita akan menyaksikan sebuah tayangan video yang akan menceritakan tentang orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Namun sebelumnya kakak mengajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberkati ibadah sekolah minggu kami yang kami lakukan secara online. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu melalui cerita Alkitab. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang ada di rumah, sehingga mereka boleh mendengarkan dengan baik. Terlebih lagi Tuhan, mereka boleh mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Penuh. Rumah itu sangat penuh. Yesus ada di rumah itu, mengajar dan menyembuhkan. Maka semua orang ingin melihat Dia. Beberapa orang membawa seorang teman yang lumpuh, tak bisa berjalan. Mereka percaya Yesus dapat menyembuhkan dia. Maka mereka menggotong teman itu di atas tikar dan pergi ke rumah itu. Karena rumah itu penuh sesak, mereka tak bisa masuk. Mereka pun menggotong teman mereka yang lumpuh itu ke atap, lalu mulai membongkar atap rumah itu. Mereka membuat sebuah lubang di atap. Semua yang ada di rumah itu melihat ke atas dengan heran. Mereka menurunkan orang lumpuh itu tepat di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Mereka sangka Yesus akan menyembuhkan si lumpuh. Ternyata Yesus berkata padanya, "Dosa-dosamu sudah diampuni." Para pemimpin agama amat gusar. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa, gerutu mereka. Mana yang lebih mudah? Tanya Yesus. Mengampuni dosa seseorang atau membuatnya berjalan? Agar kalian tahu bahwa aku punya kuasa Tuhan untuk mengampuni dosa, aku akan menyembuhkan kakinya. Ambil tikarmu dan berjalanlah pulang, kata Yesus kepada orang lumpuh itu. Dan orang itu berjalan. Teman-temannya bersukaria, begitu juga semua orang.
Kini rumah itu penuh dengan puji-pujian. Wah, adik-adik, kasihan ya bapak yang lumpuh tadi. Bagaimana dia tidak bisa berjalan, tidak bisa melompat, sehingga apapun yang dia lakukan dia harus ditolong oleh orang lain. Tapi bersyukurnya bapak ini mempunyai sahabat yang selalu bersedia menolong bapak ini untuk melakukan segala sesuatunya. Sehingga pada saat mereka mendengarkan bahwa Tuhan Yesus ada di kota mereka, mereka dengan penuh semangat membawa bapak yang lumpuh ini untuk pergi bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan bapak yang lumpuh ini. Dan ketika mereka melihat bahwa di tempat Tuhan Yesus berada begitu penuh dengan orang ya adik-adik, tetapi teman-teman bapak yang lumpuh ini tidak berhenti berusaha, sehingga mereka mengangkat bapak yang lumpuh ini ke atas atap lalu menurunkannya tepat di depan Tuhan Yesus. Dan saat Tuhan Yesus melihat bapak yang lumpuh ini, akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan bapak ini sehingga bapak ini bisa berjalan. Ya adik-adik, Tuhan Yesus begitu luar biasa ya. Tuhan Yesus memiliki kuasa yang sangat banyak. Bukan cuma mengampuni dosa-dosa kita, tapi Tuhan Yesus pun berkuasa untuk menyembuhkan segala penyakit yang kita alami. Jadi adik-adik, saat adik-adik mendapat masalah atau mungkin adik-adik sedang sakit, mama papa atau teman-teman adik-adik ada yang sakit, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita datang meminta kesembuhan dan kita percaya Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan kita. Jadi adik-adik, apapun yang kita hadapi, hal yang harus kita lakukan adalah berdoa, karena kita percaya Tuhan Yesus akan selalu menjawab setiap doa yang kita naikkan kepadanya. Tuhan Yesus begitu luar biasa, dia begitu baik menolong setiap orang yang datang kepadanya. Sama seperti sahabat bapak yang lumpuh tadi, mereka dengan penuh sukacita menolong bapak yang lumpuh ini. Adik-adik pun harus seperti itu. Saat ada mungkin teman adik-adik yang mengalami kesusahan, adik-adik harus menjadi anak-anak yang selalu mau menolong dan berbuat baik. Karena Tuhan Yesus sayang pada anak-anak yang seperti itu ya adik-adik. Kakak percaya melalui cerita kita hari ini, adik-adik akan selalu menjadi anak-anak yang suka menolong dan suka berbuat baik. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Kakak ucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita ambil sikap doa yang baik ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat cerita Alkitab yang kami boleh dengarkan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami memiliki Engkau yang akan selalu mendengarkan setiap doa-doa kami dan akan selalu menolong dan menyertai kehidupan setiap kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat adik-adik yang berada di rumah Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, memberkati masa tumbuh kembang mereka, memberkati pendidikan mereka, dan memberkati segala sesuatu yang mereka lakukan saat ini. Walaupun saat ini adik-adik harus belajar secara online dari rumah masing-masing, tapi kami percaya bahwa adik-adik akan menjalani semua itu dengan penuh semangat dan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kiranya Engkau pun memberkati mama, papa, dan semua orang yang ada di rumah kami Tuhan. Memberi mereka kesehatan dan kekuatan, sehingga boleh tetap menjalankan segala aktivitas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat pendeta, buat majelis, buat guru-guru sekolah minggu, buat setiap orang yang melayani Tuhan. Kiranya kami tetap penuh sukacita melakukan tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami.
Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat pemerintah kami Tuhan, dari pusat hingga ke pelosok daerah Tuhan. Kau memberkati pemimpin kami, sehingga mereka boleh menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka dengan baik. Tuhan Yesus, buat orang-orang yang tertimpa musibah, baik itu banjir, longsor, atau apapun Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, memberi mereka kekuatan, sehingga mereka boleh menghadapi semuanya itu dengan bersandar hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Engkau. Inilah doa kami, inilah syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Nah, untuk adik-adik, terima kasih ya sudah mengirimkan video ayat hafalan minggu ini. Dan ini dia videonya. Pasal 3 ayat 23. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiamu. Amin. Ratapan pasal 3 ayat 23. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Amin. Ratapan 3 ayat 23. Selalu baru setiap pagi dan besar kesetiaanmu. Amin. Ratapan pasal 3 ayat 23. Selalu baru setiap pagi besar kesetiaanmu. Amin. Ratapan 3 ayat 23. Selalu baru setiap pagi dan besar kesetiaanmu. Amin. Ratapan 3 ayat 23. Selalu baru setiap pagi besar kesetiaanmu. Amin. Ratapan Pasal 3 ayat 23. 23. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Amin. Ratapan pasal 3 ayat 23. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Ratapan pasal 3 ayat 23. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Ratapan 3 pasal 23. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Ratapan 3 ayat 23. Selalu baru setiap pagi, besar kasih setiamu. Amin. Dan ini dia ayat hafalan untuk minggu depan. Teman-teman, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan. Dan sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini bermanfaat bagi kami dan gereja Tuhan. Berkatilah kami, haleluya, amin.
Adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, mari kita angkat pujian Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, satu tak terlupa oleh penciptanya. Burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, satu tak terlupa oleh penciptanya. Teman-teman, mari kita menutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Kau telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan berikanlah kami ketambahan iman sebab kami telah selesai melakukan ibadah. Ampunilah dosa-dosa kami. Semoga ibadah ini menjadi kasih kesetiaan untukmu karena kami telah melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menutup ibadah sekolah minggu kami dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Adik-adik, ingat ya, selalu menjaga kesehatan dengan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan juga mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, menggunakan masker ketika keluar rumah. Kedua, mencuci tangan di air yang mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Ini apa ya? Dari Stadion Selasguna, kakak ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.